Impact Kids. Hai anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Asik ya, sudah kembali masuk sekolah. Tapi jangan lupa, anak-anak tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar pada kami, sehingga kami boleh beristirahat semalam. Saat ini Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, Ibu akan bercerita. Ada seorang anak bernama Tim. Dia sangat senang sekali. Kenapa? Karena dia menguasai suatu trik permainan sulap. Ya, seperti ini ya, Ibu contohkan ya. Ini ada uang ya, ditaruh di tangan ya. Lalu kita usap tangan kita. Hilang uangnya. Pindah ternyata ya. Ada selotip nempel di sini ternyata. Nah, sulap seperti itulah yang dilakukan oleh Tim dan dia pamer ke teman-temannya dia bisa melakukan sulap tersebut ya. Nah, lalu ayahnya bertanya, bagaimana kamu cerita tentang Tuhan Yesus juga nggak ke teman-temanmu? Atau kamu cuma cerita tadi bisa sulap? Nah, anak-anak jangan lupa ya, jangan sembunyiin rahasia kamu punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan dirahasiakan ya, tapi kamu harus ceritakan ya. Yuk kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk kita buka Alkitab kita, Ibu bacakan ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini siapa yang berkata anak-anak? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang memberikan perintah tadi apa? Suruh pergi ya, memberitakan Injil, kabar keselamatan. Kepada siapa Tuhan Yesus waktu itu bicara ya? Kepada murid-muridnya. Tapi nggak cuma murid-muridnya zaman dulu ya, 2000 tahun yang lalu. Berlaku juga sampai sekarang. Kita semua adalah murid-muridnya. Yuk kita baca lagi di Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20 ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, takut kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Rasul Petrus dan Yohanes memilih untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa umat manusia. Ya, Rasul Petrus dan Yohanes memenuhi tadi Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Dilakukan perintah Tuhan Yesus ya. Mereka bercerita tanpa takut ya. Berani untuk memberitakan kebenaran Injil bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Ya, oleh karena itu anak-anak ya, kalian juga harus meneladani tindakan Rasul Petrus dan Yohanes tadi ya, dengan bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal ya. Bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, Ibu mau cerita juga nih ya. Waktu itu tanggal 3 April ya, belum lama ya. Ibu dari
Monik jatuh ya, jatuh ke lantai. Lagi posisi duduk di tempat tidur, tapi karena ngantuk ya, jadi jatuh jeblok gitu ya, kepalanya langsung kena lantai. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kita semua khawatir ya, karena usianya sudah lanjut ya, ibu dari Tante Monik ya. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Walaupun mungkin ini memar ya mukanya ya, kena ubin langsung ya, kena lantai. Tapi puji Tuhan, ini semuanya tidak ada yang retak ataupun pendarahan di dalam kepala, tidak ada. Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi. Itu mujizat Tuhan yang dialami oleh ibunya dari Bu Monik ya. Nah, kita bisa ceritakan tuh pertolongan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita ya, bahwa Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa, Allah yang beserta kita, Allah yang selalu menolong kita ya. Jangan ragu kalian untuk memakai setiap kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin mereka juga ingin tahu Tuhan Yesus itu siapa ya. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan yang kita pelajarin hari ini, yaitu kisah Petrus dan Yohanes yang berani untuk menceritakan Tuhan Yesus, kita juga belajar untuk berani bercerita kepada teman-teman kita yang belum mengenal, melalui pengalaman kita bahwa Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Apa yang sudah kita alami bersama Tuhan di waktu-waktu yang sulit, ceritakan kepada mereka. Tuhan selalu menolong. Oke anak-anak, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Engkau selalu ada bagi kami. Di saat-saat kami tidak menyangka bakal ada kesulitan, Engkau selalu hadir menolong kami. Tolong kami Tuhan, ajar kami supaya kami berani menceritakan kebaikan-Mu, juga kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, bahwa Engkau rela mati di dunia ini dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kami. Tolong kami Bapa, berikan kami semangat seperti Petrus dan Yohanes yang berani memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.